yang dibilang bahwa channel gua itu menyesatkan dan menjerumuskan, hanya memberikan yang angin-angin surga saja mengenai Kanada katanya. Seperti itu. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin dalam channel pribadi gue Opini Darwin. Dan dalam video kali ini tuh gue lagi mau membahas mengenai ya, ada tuh banyak banget orang di Indonesia yang suka bilang ya, katanya kalau orang Indonesia yang sudah di luar negeri itu tuh suka sombong-sombong gitu ya. Ataupun jangan gaul deh sesama dengan orang Indonesia tuh, karena orang Indonesia tuh suka nakut-nakutin, suka ngasih informasi yang menyesatkan. Nah kali ini tuh gue bersama dengan Bang Robinson ya. Dia itu salah satu orang yang cukup aktif ya dalam komunitas orang Indonesia yang ada di sini. Dan juga dengan Femi ya, yang pernah sharing di beberapa video sebelumnya. Ya, kita akan coba mendiskusikan mengenai hal ini nih ya. Femi ini adalah salah satu orang Indonesia yang pernah merasakan ya support dari orang Indonesia yang ada di sini. Fem, bener nggak sih kalau menurut lu orang Indonesia tuh yang ada di sini tuh sombong-sombong? Enggak sih, enggak ada yang sombong. Justru malah bersyukur dapat teman baru di Kanada ini, orang-orang Indonesia. Ketemu orang komunitas Indonesia tuh kayaknya bahagia banget gitu. Oh. Karena berharap-harap nih setiap kita ngelihat muka orang Filipina aja, kita pikir orang Indonesia. Are you Indonesian? No, I'm Filipino. Akhirnya kita punya teman orang Filipina. Begitu dapat orang Indonesia, aku orang Indonesia. Wah, senangnya minta ampun gitu kan. Malah ya memang sih kalau orang Indonesia itu kan kita berharapnya kan jadi keluarga kan kalau di perantauan. Iya. Tapi sekarang tergantung orangnya ya, dari personality kita gimana gitu. Ya selama pengalaman aku sini nggak ada tuh ya namanya perbedaan dari suku, agama, ras, dari suku mana gitu, Iya. agamanya apa, nggak ada sih. Yang pengalaman aku ya Iya. gitu. Iya, gue sendiri seperti yang gue pernah share ya, gue adalah orang Chinese Indonesian, gue warga keturunan. Tapi gue ngekos di rumah orang Batak guys. Jadinya gue pernah ngerasain ya namanya Bona Tahun tuh apa gitu ya. Iya, Jadinya betul. semenjak di sini guys ya gitu ya. Nah sekarang kita mau tanya dulu Bang Robin. Bang Robin, kenapa sih ya kadang-kadang bisa sampai timbul stigma gitu ya, bahwa kalau orang Indonesia yang ada di luar negeri itu sombong-sombong Bang. Orang Indonesia bisa nganggap seperti itu. Kenapa tuh Bang ya kira-kira? Kalau pertama kayaknya itu karena dibilang tuh, kalau pepatah orang Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang kan ya. Iya. Cuma memang pada dasarnya karakter orang Indonesia itu agak cenderung kepo-kepo gitu. Tapi yang untuk keponya itu sebenarnya Kali ya? karena dia apa namanya care sebenarnya gitu kan. Jadi cuman dalam menyalurkan apa kekepoannya itu jadi apa kayak tipping ke arah apa yang negatif gitu. Jadi ya kalau saya bilang sih kayak tadi juga disebutkan Femi, karakter orang beda-beda gitu kan. Ada memang dia merasa apa dia nggak mau privasinya apa kayak terungkit-ungkit gitu kan. Tapi saya maaf nih, biasanya kalau kecenderungan orang yang negatif gitu kan ke ininya ke arahnya negatif itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan, makanya dia nggak mau diinikan, biasanya sih begitu gitu. Tapi kalau biasanya orangnya memang tulus apa dan memang apa suka apa namanya sosialisasi di masyarakat dan berpikir positif gitu, saya kira enggak lah gitu. Itu tuh jadi orang itu kalau memang saya bilang ada sesuatu yang di hiding ya makanya dia takut terkorek, ya itu selalu berespon apa atau bersikap itu agak negatif gitu. Iya. Nah ini kenapa gue mau membahas mengenai hal ini guys ya. Karena gini, dalam beberapa bulan yang lalu itu pernah ada komentar ya ke channel gue yang dibilang bahwa channel gue itu menyesatkan dan menjerumuskan gitu ya. Hanya memberikan yang angin-angin surga saja mengenai Kanada katanya. Seperti itu. Nah ini gue mau tanya ke Femi dan Bang Robin karena dua-duanya pernah menjadi narasumber gue. Nah, tapi kalau Femi itu dari segi yang dia sekolah di sini, sedangkan Bang Robin sebagai salah satu narasumber untuk salah satu profesi ya. Nah, Fem, lu kan
sudah pernah juga kan nonton beberapa video Indo di Toronto ya. Ya. Menurut lu tuh video Indo di Toronto dan Opini Darwin itu applicable nggak sih dengan apa yang lu jalanin saat ini? Applicable sih. Justru memberikan informasi bukan hanya soal orang Indonesia yang ada di Toronto aja, tapi ada berbagai cerita orang Indonesia yang ada di Nova Scotia atau di Calgary atau di Alberta. Contoh aja, Darwin Indo di Toronto pernah mewawancarai salah satu orang Indonesia yang ada di Nova Scotia ya. Dan aku nonton, dan profesi dia sebagai chef ya kan, Iya. di Angkatan Laut. Dan aku nonton, wah informatif juga ya, asik juga ya. Mungkin suatu saat aku bisa mengenal orang ini, ternyata jodoh. Aku pindah ke Nova Scotia, aku kenal orang yang namanya Tommy kan. Nah, ternyata jadi teman kita sekarang. Itu kan Tommy juga mungkin nonton channel Indo di Toronto waktu Darwin pernah aku jadi narasumber juga kan. Akhirnya mungkin Tommy juga melihat itu, dan kita pun juga mengenal, oh kenal Darwin ya, Darwin Indo di Toronto ya. Iya, jadi kita mengenal dari situ gitu loh. Dari Indo di Toronto ini, channel YouTube-nya ini juga memberikan informatif juga sih untuk kita gitu loh. Bukan hanya untuk orang Indonesia aja, untuk orang yang ada di Kanada juga kita jadi tahu juga gitu. Berbagi pengalaman sih sebenarnya. Iya. Nah, kalau dari Bang Robin gimana komentarnya, Bang? Ya secara ini sih, apalagi dengan perkembangan zaman teknologi sosial media sekarang kan, informasi kan, gitu kan. Justru Indo di Toronto ini sangat provide ini ya informasi ke masyarakat yang positif gitu. Bukan cuma cerita punya cerita. Justru bapaknya gini, dengan informasi yang kamu sampaikan atau Indo di Toronto sampaikan, orang yang tadinya mungkin mau ke Kanada gitu, imigrasi ke Kanada, karena lebih lengkap lagi informasi yang dia terima, gitu kan, yang tadinya dia harus lewat konsultan, lawyer atau dia bisa apply sendiri gitu, dan memang itu secara nyatanya adalah lebih secara ekonomis dia lebih menghemat ini ya, banget budget gitu kan, ya gitu. Jadi itu tadi, makanya saya bilang kalau saya agak ini juga ya, umpamanya ada berkomentar agak miring atau negatif gitu, saya tanda tanya juga ininya apa gitu kan gitu. Nah, kalau inilah lagi kembali seperti yang di awal tadi saya sampaikan, kalau orang itu berusaha menutupi informasi, justru buat saya orang itu harus dipertanyakan apa motifnya gitu loh. Betul. Kalau kita buka informasi ini mungkin, dan kita juga kan rilis informasi itu nggak sembarangan, ya kan, karena kita tahu ini banyak yang istilahnya yang menonton, yang cari tahu itu orang-orang yang memang berkompeten untuk menilai dan tahu betul informasi yang kita sampaikan itu benar apa enggak gitu loh. Nah, kalau umpamanya informasi itu menyesatkan, yang pertama kuncinya adalah Indo di Toronto itu akan mendapat semacam respon atau teguran dari pihak yang berwajib sebenarnya. Betul. Tapi kalau komentar masyarakat orang-orang secara perorangan, itu saya bilang itu tadi, gitu kan, aduh, mungkin dia, aku agak kasar mungkin ngomongnya, dia cari makan dari situ dengan membalikkan twist informasi atau menyembunyikan informasi, akhirnya sekarang informasi itu terbuka, yaitu dia komentar jadi komentarnya jadi mengkritik dan berusaha menjatuhkan, bukannya mengkritik ya, berusaha menjatuhkan, saya kira gitu. Tapi memang kita bagaimanapun tidak bisa menyenangkan hati semua orang gitu. Dan orang juga kadang-kadang memang sesuatu yang mau disampaikan itu sebenarnya komplimen, pujian, tapi kadang-kadang maksanya mungkin beda gitu kan. Ya gitu, menurut saya gitu. Iya. Nah, terus berkaitan dengan teman-teman nih ya, kalau yang dari Indonesia lalu lagi mau mencari informasi ya, apa sih tipsnya, Fem, untuk mereka supaya mendapatkan informasi yang positif deh, jangan negatif gitu? Kalau mau dapat informasi positif, oke lah. Kalau mereka misalnya cari informasi, salah satu dari Indo di Toronto, Opini Darwin, itu kan share-nya itu kan dari orang yang ngalamin langsung ya, yang ada di Kanada. Oke lah, mereka bisa compare lah, ya kan. Oh, aku dapat informasi seperti ini nih porsinya. Tapi kalau mau dapat porsi untuk fullnya lagi, ya lebih bagus buka websitenya sih. Betul. Website dari
Kanadanya sendiri gitu, pelajarin kalau tujuannya mau sekolah, mau working visa atau mau ngajuin permanent resident, ya lebih baik itu pelajarin dulu, didalamin dulu gitu. Karena dari pengalaman aku sendiri, aku pelajarin sendiri gitu. Aku nggak ada pakai agent atau lawyer gitu, menghemat biaya sendiri sih sebenarnya. Iya. Website yang resminya www.canada.ca ya guys ya. Di sini nih ya. Iya. Nah, kalau dari Bang Robin gimana Bang komentarnya? Kalau bagaimana mereka yang mau kesini tuh cari informasi yang positifnya gimana nih caranya nih? Itu tadi seperti yang disampaikan Femi tadi di depan, itu yang selain apa namanya dari websitenya Indo di Toronto, dan yakin lah istilahnya narasumber yang kamu taruh untuk ini semacam testimoni dan yang lain-lain itu di podcast kamu. Iya. Itu ya bukan istilahnya kita ini bukan bukan drama sandiwara, enggak gitu. Dan kita juga terus terang ada di waktu saya di kamu wawancara juga dia tentang profesi kan saya bilang gitu kan di situ. Iya. Ini kita juga sampaikan struggle-nya itu apa gitu. Jadi tidak bukan dunia dunia hayalan, enggak, ini realitas. Janji-janji gitu. surga aja ya. Gitu ya. Kalau memang kita memang ya itu saya bilang kita harus satu yang harus bekali memang itu tadi tekad gitu kan. Betul. Kalau bahasa ini ya gue belum lihat pulaunya masih baru lihat tipis-tipis pantainya, kapalnya gue udah bakar gitu kan gitu. Jadi dan sudah banyak juga kan yang kayak podcast atau ini di ini Indonesia yang di Kanada atau di luar negeri itu kan udah banyak juga tuh kan gitu yang jadi pembanding. Nah tapi itu tadi kalau memang dia tidak menyampaikan informasi yang benar dan akurat itu justru menjerumuskan orang, itu nggak lama secara natural alami itu akan nyungsep kok gitu. Justru malah tidak eksis karena orang ini kan gitu. Jangankan 2-3 kali, sekali orang dibikin kecewa atau informasinya nggak akurat akan nyampe kemana, jangan percaya deh sama yang gitu-gitu. Nah itu tadi. Iya. Nah, tapi yang ini kan yang sudah menjalani ke sini, mereka termotivasi, akhirnya jalani kan testimoni mereka kan positif gitu. Iya. Berikutnya nih ada lagi kasus di mana 1-2 orang yang mau datang gitu ya. Mungkin setelah nonton YouTube, setelah cari banyak informasi di Facebook, akhirnya dia join nih dengan komunitas orang Indonesia yang ada di sini. Tapi ketika sudah join, bukannya mendapatkan feedback yang positif, malah ibarat kasarnya tuh kayak dibully gitu ibaratnya. Nah dia jadinya kayak mengalami kepahitan. Nah apa nasihat atau advice yang kalian bisa berikan? Dari Femi dulu. Maksudnya seperti nggak dapat seperti harapan Iya, dia. betul. Dia kan join komunitas gitu ya, dia maksudnya perkenalkan diri, tapi udahannya bukannya mendapatkan feedback yang positif, malah jadinya dibully-bully gitu ibaratnya. Feedback positifnya maksudnya seperti apa? Nggak di welcome kah sama Ya mungkin komunitas? salah satunya nggak welcome ataupun malah ditakut-takuti gitu ya informasinya seperti itu. Kalau nggak tahu ya, kalau dari pengalaman aku sih aku nggak pernah seperti itu ya. Feedbacknya mah selalu positif ya, karena semua orang welcome ya. Oh orang Indonesia baru datang, kayak di Servianto ada all and new kan. Jadi semuanya welcome gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang merasa nggak feedback positif, nggak seperti harapan dia, kok orang komunitas Indonesia kok nggak bagus gini-gini, mungkin itu kayaknya ada yang salah dengan pribadinya gitu ya. Kemungkinan mungkin cara dia bersosialisasi dengan orang lain bagaimana gitu. Apakah mungkin ya kaku atau mungkin jutek ya kan, nggak ramah, jadi mungkin orang mau dekat sama dia takut gitu loh. Bisa aja seperti itu. Kalau dibilang bully sih mungkin nggak mungkin sih orang langsung bully dia langsung terang-terangan gitu. Kalau misalnya untuk bercanda itu biasanya udah kenal dekat ya. Untuk orang yang mau bercanda untuk kesannya mungkin seperti bully. Kayak kita suka bercanda nih ya Win ya sama Bang Robin gitu. Kan kita udah kenal dekat, nggak mungkin baru kenal terus langsung udah bercanda yang kira-kira ini kan nggak mungkin, seperti bully gitu nggak mungkin. Oke. Bang Robin gimana Bang? Kalau gitu menarik juga ya. Jadi begini, kalau orang seperti itu mungkin gini, kalau sampai dia merasa ini ya kita juga punya ada feeling juga kali ya. Makanya ya kalau sampai itu kejadian terjadi gitu, jangan generalize, coba yang lain atau kan dapat informasi lagi. Jadi pokoknya gini, kebetulan di dalam satu komunitas itu pasti ada yang dituakan, yang ditokohkan. Usahakan menjalin komunikasi dengan itu dulu, gitu kan. Jadi bagaimanapun gitu loh. Jadi supaya ya bukan salah orang dituakan atau diinikan di dalam satu komunitas itu kan
nggak asal-asalan, Iya. by nature juga, by ini juga karena karakter dan ini dia juga gitu kan itu tadi. Jadi makanya kita sebenarnya kalau umpamanya awalnya aja umpamanya bergabung ke satu komunitas walaupun masih ini melalui sosial media belum ketemu muka, pasti ada komunikasi di situ. Kalau umpamanya kira-kira udah nggak nyambung dan ada kecenderungan akan ada semacam intimidasi atau bully gitu, jadi ngapain dilanjutin, cari. Makanya saya bilang ya cari ini yang lain di situ gitu kan, semacam orang lain ataupun yang yang ditokohkan di komunitas itu gitu. Iya, begitu. Jadi ibarat kasarnya dalam satu komunitas nggak semua orangnya tuh jahat kok, pasti ada yang baik juga lah gitu. Mungkin saya balik ya, gitu kan, dari 100 komunitas mungkin ada 1-2 yang jahat di situ, kebetulan ketemu gitu. Gitu. Jadi makanya berarti kalau generalize kan itu 98% baik sebenarnya. Nggak gimana nggak tahu apa-apanya ketemu yang 1-2 itu gitu kan. Nah itu. Iya, jadi ya memang kita tahu lah pasti ada ya 1-2 omongan dari di Indonesia yang udah bilang orang Indonesia mah sombong-sombong, orang Indonesia yang udah di luar negeri itu ada yang jahat-jahat gitu. Tapi nggak semuanya seperti itu guys ya. Kita mau beri support ya buat teman-teman di Indonesia yang lagi mau berjuang. Kira-kira Fem supportnya buat teman-teman yang pengen berangkat ke sini? Ya cari tahu dulu ya, mungkin udah bagus sih, udah cari tahu lewat Indo Toronto atau Opini Darwin gitu. Terus tanya-tanya mungkin sama Darwin sendiri, suka mungkin kasih komentar atau mungkin Messenger Darwin gitu ya. Itu udah bagus sih, udah tanya kayak begitu. Tapi alangkah bagusnya lagi ya cari tahu lagi sih lewat website sih. Itu sih, udah pasti kembali lagi ke situ lewat website imigrasinya Kanada sendiri gitu, pelajarin dulu. Jadi informasinya lebih jelas gitu. Nanti kalau mau cari untuk pergaulan, untuk bisa bersosialisasi dengan orang Indonesia yang ada di Kanada, ya kita kan juga ada komunitasnya. Kayak di Toronto ada Indonesia in Toronto kan. Nah terus ada lagi Indonesia in Canada gitu dari sosial media seperti itu. Yeah. Okay. Kalau kayak aku kan di Nova Scotia sekarang ada komunitas Indonesia di Nova Scotia-nya gitu. Dan salah satunya aku grup adminnya juga. Kalau mau masuk join oke. Mau datang ke Nova Scotia baru nanti kita gabungin di Messenger, di grup Messenger. Jadi ada informasi kita kasih tahu kayak gitu. Kalau dari Bang Robin tipsnya buat yang lagi mau berjuang gimana nih Bang? Jangan terlalu terpengaruh lah dengan informasi yang negatif atau begitu. Ya pokoknya saya bilang itu tadi itu justru bisa membuat kita lebih lebih down nih. Enggak, jangan buat down, malah semangat gitu. Tapi saya bilang itu persentasenya cuma 1-2%, paling gede 5% dari sering gitu. Jadi itu tadi, jangan pokoknya. Tapi itu tadi kalau udah tekad bulatkan tekad, karena nggak ada yang kita di rantau ini bukannya sombong gitu kan. Nggak ada kita di sini selama kita umpamanya kemauan kerjanya ada, gaya hidupnya nggak macam-macam, nggak ada yang nggak sampai nggak makan di sini gitu. Nggak akan kelaparan lah ya. Gitu, nggak ada. Terus ya itu dari sampai SMA anak sekolah gratis. Itu tingkat sekolahnya kalau dibandingkan di Indonesia yang international school gratis tuh gitu. Jadi nggak ada lah, banyakan untungnya gitu. Gitu. Kalau enggak nanti kamu kasih alamat saya. Pertama itu banget. Kita ngobrol-ngobrol, nginap 1-2 malam di sini, kita encourage gitu. Oke, gitu. Iya. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi sumber informasi yang positif ya, bisa menjadi blessing buat bagi banyak teman-teman lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan terima kasih Pak Robin dan Femi yang sudah menjadi narasumber. Oke? Sukses terus. Oke. Toronto sama Opini Darwin. Bye. Bye.